Ya tahiral tahirin, kata Jibril mengatakan kepada Nabi Yusuf, yaqra'u 'alaika as-salama rabbul alamin. Wahai Yusuf, Tuhanmu menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqulu laka, ama istahyaita minni an istashfa'ta bil adamiyyin. Wahai Yusuf, tidakkah kamu malu kepada aku, kepada Allah maksudnya, dengan kamu meminta tolong kepada manusia? Kau tak minta tolong kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau minta tolong kepada orang lain. Fa wa izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagungan aku akan biarkan engkau berada di dalam penjara bid'a sinin, beberapa tahun kemudian. Kemudian kata Nabi Yusuf mengatakan kepada Jibril, wa huwa fi dzalika anni radin. Aku walaupun dihukum oleh Allah dengan ditambahkan lagi di penjara, tapi Allah tak murka pada aku. Ini pun satu hal juga. Yang dirisaukan bukan tambahan berapa lama di penjara. Yang dirisaukan adalah adakah Allah murka atau tidak. Kata Jibril mengatakan tidak, dia adalah ridha kepada engkau. Kata Nabi Yusuf, hatta berapa tahun pun penjara tak kisah. Yang penting jangan Allah murka kepada aku. Yang dirisaukan adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala, bukan berapa lama dia akan bertambah di dalam penjara. Dalam riwayat yang lain yang katakan bahwa kata Jibril mengatakan kepada Nabi Yusuf, man khalaqak? Wahai Yusuf, siapa menciptakan engkau? Nabi Yusuf mengatakan Allah Azza wa Jalla. Faman habbaba ila abik? Faman habbabaka ila abik? Siapa yang menjadikan engkau disayang oleh ayahmu? Katanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelamatkan engkau daripada perigi? Yusuf mengatakan Allah taala. Siapa yang mengajarkan engkau takwil mimpi? Katanya Allah taala. Siapa yang melindungi engkau daripada tipu muslihatnya perempuan-perempuan? Nabi Yusuf mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa engkau minta tolong kepada manusia sementara yang cipta engkau Allah, yang tolong engkau Allah, yang selamatkan engkau daripada perempuan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang buat untuk engkau. Tapi engkau nak selamatkan diri engkau sendiri, minta tolong kepada manusia bukan kepada Allah. Kita berapa kali lebih merasa bergantung kepada manusia lebih daripada Allah? Berapa kali bergantung kepada kita punya duit berbandingkan kepada Allah? Berapa banyak kita meletakkan ketergantungan kepada jawatan berbandingkan kepada Allah Ta'ala? Kalau kita ingin berbicara jujur, berapa banyak kita bergantung kepada dokter yang akan bagi kesembuhan berbandingkan kepada Allah Ta'ala? Berapa banyak orang stres berhadapan dengan situasi ekonomi berbandingkan keyakinan dan tawakal kepada Allah Ta'ala? Ya salam, kalau Nabi Yusuf sekali saja ini silap, yakni tak sengaja, lupa, dihukum tambahkan beberapa tahun dalam penjara, berapa kali kita lupa kepada Allah? Kita makan lupa, kita minum lupa, kita pakai pakaian lupa, kita dapat nikmat segala-galanya lupa kepada Allah. Ya subhanallah, tak diambil nikmat itu, jangankan dihukum ya. Nikmat itu diambil tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah santunnya Allah ini kepada hambanya, dan alangkah nakalnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanul hal seakan-akan berkatakan, hai hamba, bila kau nak balik, bila kau nak sedar, bila kau nak minta kepada aku, bila kau nak bergantung kepada aku. Faham tak? Ayat mengingatkan kepada kita bagaimana meletakkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sekandari, al-ata'u minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Al-ata' minal makhluk atau minal khalqi hirman wal man' minallah ihsan. Diberi kalau daripada makhluk itu pengharaman. Tidak diberi bila dari Allah itu ihsan. Apa maknanya? Seseorang yang meletakkan ketergantungannya kepada makhluk yang memberi,
lupa mengingatkan dirinya ketergantungannya kepada Allah yang menjadikan makhluk itu untuk memberi. Ini adalah kita diharamkan daripada kebaikan yang Allah mahukan daripada pemberian itu. Apa sebabnya? Lebih meletakkan ketergantungan kepada makhluk. Orang sembuh daripada sakit, hebat itu hospital tuh. Dokter ini dia mau hebat dia, kalau pergi sana mesti sembuh. Alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillah Allah bagi aku sehat, alhamdulillah Allah bagi aku sembuh. Syukur dulu kepada yang maha memberi kesembuhan dan kesehatan. Ubat wasilah, dokter wasilah, hospital wasilah, semuanya wasilah. Tak ada sesiapa yang menggerakkan sesuatu di atas alam ini tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Ini pengajaran penting yang perlu kita ambil dalam hidup ini adalah bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Wal man'u minallahi ihsan. Kalau kamu tidak diberi oleh Allah, tapi yang Allah tak kasih, tidak dikasih oleh Allah, itu ihsan daripada Allah kepada kamu. Karena ada kalanya tidak diberi itu satu pemberian. Fil hadis, orang itu diduga oleh Allah dengan sakit karena kalau dia sehat dia kacau orang, dia zalim pada orang, dibagi sakit supaya terselamat daripada dosa zalim kepada orang lain. Orang itu diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan miskin karena kalau dia kaya dia akan lupa kepada Allah dengan kekayaannya, maka dikekalkan miskin supaya ingat kepada Allah, supaya terselamat daripada lalai kalau dia kaya. Ada kalanya orang diduga oleh Allah dengan kekayaan, kalau dia miskin dia boleh jual agamanya. Ada kalanya orang diduga oleh Allah dengan sehat, kalau dia sakit dia mungkin bunuh diri. Yani ada hikmah yang diletakkan oleh Allah pada setiap keadaan yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Kita makhluk yang hanya ikut ketentuan Allah dan cari hikmah di sebalik ketentuan itu. Adapun ingin mengubah ketentuan, yang Tuhan siapa? Yang berhak menentukan dan mengubah ketentuan adalah yang maha menentukan dan maha mengubah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki, Allah menetapkan apa yang dikehendaki. Bagi Allah segala ilmu yang ada dalam Alkitab. Hanya Dia yang berhak menentukan segala-galanya. Manusia hanya berjalan di rel qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Rel kereta api itu kalau sudah berjalan, di mana rel itu menuju kereta api, di situ tak akan ke kanan ke kiri. Nah, kita pun jalan macam tu. Hanya kita tak tahu rel kita ke depan tu apa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala segala-galanya sudah ditentukan.